Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, aktivitas seperti biasa. Semoga diberikan keberkahan dalam setiap urusannya. Amin. Berita kali ini dari sesi SIP ini, kita di sesi SIP ya, masih selalu ada dari Kortim. Dikatakan selamat Picket Place telah menjadi pemenang runner up Hackathon PAI kuartal 1 2023. Dari tim berpartisipasi dalam hackathon tidak diragukan lagi, telah menunjukkan kepada kami besarnya antusiasme dan keyakinan dari komunitas yang luar biasa ini, katanya. Nah, kemarin juga Kortim juga sempat nge-share gitu kan, kalau nggak salah pilot apa polling gitu kan ya. Jadi polling kalau nggak salah ya, polling ya betul. Kalau pilot dia share sendiri sih. Yang jadi pertanyaan itu bagi gue pribadi sih khususnya ya, kenapa nih Kortim kok akhir-akhir ini bisa dikatakan sering-sering itu meng-up lagi atau naikin lagi atau memberitahukan lagi para peserta hackathon yang menjadi pemenang gitu kan. Ya gue nggak tahu, tapi ya mungkin kalau menurut gue pribadi kan ya, dari maksud Kortim nih salah satunya itu mengingatkan kepada perintis gitu kan, bahwasanya ini loh jangan dilupakan bahwasanya mereka ini menang gitu kan. Dan bisa jadi bagi pengembang atau utilitas yang terpilih sebagai pemenang ini juga sebagai kode ya, dalam artian ya kalau misalkan sudah di up terus sama Kortim kan, ya ayo terus perbaiki ya kan, jangan puas dengan hasil menjadi pemenang kan gitu. Mungkin seperti itu ya. Kalau misalkan ada yang punya asumsi lain silahkan komen aja ya. Itu kalau menurut asumsi gua aja sih. Oke, kita ke informasi berikutnya. Ada apa? Ini dari Pinyu. Saat Anda membuka PChat, sistem aplikasi akan meminta agar fitur ini dipertahankan dan ditingkatkan. Sekarang Anda hanya perlu menunggu dengan bersabar Kortim untuk memperbarui dan memelihara. Jadi ada pembaharuan ya intinya ya, dan pemeliharaan dari Kortim mengenai PChat gitu. Jadi kalau misalkan untuk saat ini sehari 2 hari lah ya, mungkin nggak bisa diakses gitu ya. Jadi sabar aja kata Kortim nih, Anda hanya perlu menunggu dengan sabar. Oke. Terus ada informasi apa lagi? Ini nih. Seru nih kayaknya. Elon Musk kita tahu, ini kemarin sering banget banyak yang ngepoin, banyak selintingan yang yang datang dari kabar Elon Musk ya. Bahkan ini yang kali ini Elon Musk langsung yang menyebutkan gitu, ada PAI di sana. Oke, ini udah gua terjemahkan, kita lihat ya. Nih, ini tanggal 25 dan sekarang tanggal 28 lah, 3 harian lalu lah ya gitu. Gue juga baru dapat nemu lah kasarnya gitu, karena kemarin gue cari-cari tuh nggak ada di sini. Artinya barangkali ada yang belum tahu ya, konsep gitu kan yang mengejutkan saat pertama kali mendengarnya. Jadi maksudnya itu mungkin Elon Musk ini udah tahu sebenarnya kan ada PAI itu, ada PAI Network. Cuman kalau soal dari konsepnya gitu, katanya seperti biasa ada telisik kata, gak apa-apa ya gitu. Soal dari konsepnya itu yang pertama kali katanya itu mengejutkan itu. Pertama kali Elon Musk dengar dari konsep PAI Network gitu. Bisa dibilang katanya ada maksimum praktis untuk digit PAI gitu. Jadi nilai tinggi intinya seperti itu untuk koin digital PAI, yang merupakan angka yang diperlukan untuk membagi alam semesta menjadi kubus dengan panjang plek gitu kan. Gua nggak tahu, barangkali ada yang tahu silahkan komen. Maksudnya ini ya bahasa orang-orang sana tuh cukup berat ya buat
Bahasa kita yang sehari-harinya ya cuman seadanya gitu kan. Terus Binus juga sampai komen, Pi penuh dengan kemungkinan tak terbatas, katanya gitu ya. Oke, sekilas info penetworknya ini kita lanjut ya. Itu dari Elon Musk yang langsung kali ini nyebut ada nyenggol lah ke Pi itu gitu ya. Terus kita lanjut. Ini dari di bawah tuh kalau nggak salah ya, ini kan Cina lah ya, mungkin nggak tahu apa gue dari aplikasi tuh. Kalau di sininya tuh ada dari Kiki, Baidu, WeChat gitu kan, nggak tahu ini nyambung ke sini apa enggak. Kita baca aja ya. Itu tahap pertama akan berlangsung pada bulan Maret April dan akan didukung oleh perusahaan pemenang Hackathon 2022-2023. Nah kemarin tuh ada kolaborasi kayaknya ya, yaitu SK Logistik dan Pilot itu turun gitu loh untuk ngetes langsung. Bahkan gua belum sempat bawa ke sini, itu dari Dorisian itu langsung ada pengiriman ke Cina lah kalau tidak salah seperti itu. Nah mungkin maksudnya seperti ini, akan berlangsung dan didukung katanya oleh perusahaan maksudnya oleh perusahaan pemenang. Nah itu mungkin salah satu contohnya. Terus dikatakan yang telah lulus SDK dan pengujian gitu, jadi bukan yang ada di testnet gitu, dengan komunitas GCP sebesar 314159 per Picoin. Jadi yang udah jelas lulus uji, udah ada SDK dan juga syaratnya itu GCP ya. Oke, tahap 2 Mei Juni. Mei Juni nih, sekarang apa nih? Sekarang April masih ya, berarti bulan depannya lagi Juni. Itu tahap 2 nih, Mei Juni, akan didukung oleh perusahaan pemenang Hackathon 2023 dan raksasa pasar Amazon GCP yang diusulkan oleh EEC atau Komunitas Ekonomi Eropa Inggris dengan harga $500.000 per koin ya. Terus fase 3 Juli Agustus akan didukung oleh FAD. Terus apa tuh, IMF membawa GCP dari Amerika. Wih, berarti ini bertahap ya kalau gua perhatikan dari sini. Pertama dari pemenang Hackathon gitu kan, itu GCP-nya disupport dengan harga GCP yang sekarang kita tahu yang lagi ramai 314159. Terus di tahap yang kedua ini Mei Juni, ini dari langsung perusahaan Amazon. Jadi gabung ya pemenang Hackathon dan raksasa pasar Amazon katanya di situ. Terus yang diusulkan nih gitu oleh Komunitas Ekonomi Eropa gitu, harganya kita tahu ini udah waktu perang GCP udah sempat gua bahas dan tidak berubah ternyata harga GCP-nya ya, perang antara 314159 dan $500.000, dan yang Amerika tadi yang bawa itu $1 juta gitu. Nah ternyata ini berurut gitu loh. Apa emang iya kan gitu ya? kita ikuti aja lah ya. Ini bener-bener nyambung lah gitu dengan yang apa kemarin sempat gua bahas gitu. Nah terus di fase 3 yang Juli Agustus akan didukung oleh IMF gitu. Terus FID terus membawa GCP dari Amerika. Emang bener kita Amerika nih pengennya $1 juta ya gitu per Picoin. 3 tahap akan membuka KYC massal. Oke. Jadi bagi mereka yang masih berharap bahwa Pi utama tidak akan terjadi seperti mata uang kripto lainnya, di sini Pi utama adalah operasi ekonomi 230 negara yang menggunakan Pi sebagai koin dunia yang menghadapi resesi global. Pertukaran akan dibuka oleh core team sekitar September hingga November pada kuartal ketiga tahun 2023. Simpan koin dan kata sandi Pi Anda dengan aman karena kunci langsung hidup. Karena kunci kelangsungan hidup, maksudnya generasi Anda dimulai dengan keamanan dompet Anda. Tetaplah teman terbaik, berdoa. Ya seperti itu. itu ya. Jadi gua nggak tahu ini pokoknya, tapi kalau dari bahasanya kan Cina, kita apa ya, gua pribadi sih
bukan meyakini, bukan mempercayai atau gimana, cuman ada istilah itu yang benar-benar sangat diterapkan atau konsisten Cina. Itu Cina tuh anti hoax, itu aja ya gitu. Dan memang ini nyambung sama yang sebelum-sebelumnya udah gue bahas, ada sebulan 2 bulan yang lalu lah kalau tidak salah ya gitu. Terus ini ada apa lagi? Berita perkembangan proyek Pi. Nah, nyambung mungkin ya gitu. Pertama, jaringan utama akan dibuka dan memasuki jalur cepat. Dokter secara pribadi menguji node jaringan utama. Oke. Kedua, hari ini berita utama Guardian Inggris melaporkan bahwa mesin Pi ATM telah berhasil dikembangkan dan mata uang fiat akan mata uang fiat dari berbagai negara maksudnya dapat ditukar secara bebas di mesin ATM di masa mendatang ya. Maksudnya di masa mendatang itu ya nanti lah setelah open mainnet gitu kan. Jadi jangan sekarang kalau mau nuker jadi duit ya. Terus yang ketiga, paten merek dagang Pi telah diajukan di berbagai negara. Nah, dan kantor paten Cina secara resmi menyetujui dapat dicari. Ya, kita bisa searching dan gua sewaktu nggak tahu lah udah gua save apa belum, itu kayaknya udah cuman tertimbun di mana lah informasi ini udah lama banget itu. Jadi di Cina sih udah jelas ya gitu. Jadi Pi itu di Cina udah bisa diperdagangkan, intinya seperti itulah. Dalam artian hak paten merek dagang itu maksudnya bukan didagangkan gimana, maksudnya karena kan ya seperti yang kemarin untuk menjaga keamanan komunitas gitu, bukan berarti didagangkan secara komersil gitu. Itu maksudnya merek dagang Cina tuh ya dari logonya, dari katanya itu udah sah gitu kalau di Cina ya. Terus keempat, Hong Kong HSBC telah mencapai kesepakatan dengan Pi. Wow, ini udah sepakat nih. Dan merek dagang paten Pi telah dimasukkan ke rak. Ini berita yang udah lumayan lama ya sebenarnya. Ini adalah kesuksesan besar selama 4 tahun. Oke, sumber berita dari Berita Harian katanya itu dari Kiki, terus Baidu sama WeChat ya. Tetap semangat katanya. Oke, kita tapi kalau gua simak ini benar-benar ngejalur sih informasi ya gitu. Perkembangannya kita lihat saja gitu. Oke, dan ini dari siapa ini? XYZ Pioneer. Katanya moderator mengatakan tebakan terbaik akan 6-10 bulan untuk mainnet terbuka hanya jika kita melihat lebih banyak kemajuan pada KYC dan migrasi. Tapi saya ingin tahu bagaimana proses KYC dan migrasi akan berjalan jika hanya tim inti yang mengontrol semua aspek. Itu ya, itu urusan sana lah ya. Kalau yang tahu silahkan komen, gak apa-apa gitu. Ini tebakan dari moderator ya gitu. Tebakan dari moderator juga sama, manusia biasa seperti kita ini ya gitu. Nah terus kalau gua sinkron atau sambungkan dengan informasi sebelumnya, itu sempat beredar bahwasanya kisarannya 2-14 bulan ya gitu. Itu open mainnet lah ya, diperkirakan seperti itu. Banyak bahkan bisa dikatakan para ahli kripto lah itu seperti itu, banyak menelisik gitu. Nah ini terus moderator mengatakan 6-10 bulan, nggak tahu karena memang melihat dari perkembangan gitu kan, karena kan semakin kesini kemajuannya itu loh yang tidak bisa dihindarkan lah ya gitu. Mudah-mudahan kita lihat saja ya. Oke, udah semua informasinya, udah semua. Oke. Thank you yang stay selalu di channel Mang Adun ya. Yang baru gabung nih, selamat bergabung. Yang udah like, comment, subscribe juga thank you. Tetap semangat pokoknya, oke? Gue Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Nanti dilanjut lagi kalau ada informasi sebelumnya. Dan yang pembacaan artikel tentang node belum sempat gua ya, maklumlah kesibukan, oke? Barangkali nanti bisa ya, nggak tahu, mudah-mudahan nggak malam ini atau besok lah, gue nggak bisa memastikan. Yang jelas pasti bakal gue bahas gitu ya. Oke, informasi kali ini sip, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.